Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, insyaallah. Sahabat Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Islam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kehidupan, masih memberikan kita kesempatan bisa menjumpai hari ke-17 di bulan Ramadan 1433 Hijriah. Mudah-mudahan Allah selalu mengistiqomahkan kita sehingga amal-amalan kita bisa menjadi amal-amalan yang terus berkesinambungan, sehingga ibadah-ibadah kita kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ibu dan anak al-Islam yang insyaallah dimuliakan Allah, dalam beberapa edisi sebelumnya kita telah mempelajari al-asmaul al-muta'allaqatu bi sifataini bil hubbi warahmah. Nama Allah yang terkait dengan sifat-sifatnya yang maha mencintai dan juga maha memberi rahmat, kecuali masuk dengan sifat-sifat asma-asma, yaitu Rabb, itu kemudian Rahman dan Rahim. Pelajari sifat-sifat yang terkait dengan cintainya, kemudian memberikan rahmatnya, kita menjadi mengerti bahwa Sang Maha Pencinta adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mencintai sedalam dan seluas Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mencintai tanpa syarat. Tidak ada yang mencintai tanpa batasan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai makhluknya tanpa syarat. Allah mencintai makhluknya tanpa batasan. Walaupun kadang-kadang makhluknya zalim kepadanya, walaupun makhluknya kadang-kadang ingkar atau bahkan kufur kepadanya, tapi Allah tetap mencintai makhluknya, tetap mencintai makhluknya sampai kemudian ajal yang ditetapkan untuk makhluknya berakhir. Sifat mencintai Allah Subhanahu wa taala ini, di mana sifat mencintai itu tanpa syarat, inilah yang dinamakan rahmat. Inikah yang dinamakan rahmah. Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka manusia lebih khususnya mendapatkan peluang untuk selalu dapat mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan Az-Zumar bahwa apabila hamba-hamba itu menanyakan mengenai taubat, maka katakanlah hai Muhammad, janganlah mereka berputus asa dengan rahmat. Oleh karena itu, ampunan hanya diartikan oleh rahmatnya Allah wa ta'ala. Pun dengan sifat rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana percikan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan wujud cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, ketika dipercikan sedikit kepada rahimnya seorang ibu, alhamdulillah kita bisa merasakan betapa kasih sayang, betapa cintanya seorang ibu kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa merasakan kasih ibu yang tanpa batas, yang tanpa syarat. Itu saja sudah membuat kita tidak mampu untuk membenci ibu, tidak mampu untuk menolak cinta ibu. Padahal rahim yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibu itu hanya percikan dari sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lagi buat kita, karena Allah Subhanahu wa taala begitu mencintai kita, untuk tidak ada pilihan untuk tidak mencintai Allah. Kita harus mencintai Allah. Dan yang hebat lagi, sifat mencintainya Allah Subhanahu wa taala ini kemudian kita pelajari untuk apa?
untuk kemudian digunakan untuk kehidupan kita sendiri. Kenapa? Karena orang yang mencintai sesuatu, maka akan memberi tanpa batasan. Ketika kita mencintai Allah, lalu Allah mencintai kita, maka Allah akan memberikan kepada kita bahkan apa-apa saja yang kita yang belum kita butuhkan, yang belum kita minta. Ini yang luar biasanya. Jadi, sahabat rumah sakit ibu dan anak Islam, marilah kita gunakan, marilah kita pelajari nama-nama Allah yang terkait dengan sifat mencintainya, untuk kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kemudian kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di hari yang ke-17 ini, di malam barusan kita melewati malam ke-17, di mana kita memperingati hari Nuzulul Quran, malam Nuzulul Quran. Mudah-mudahan interaksi kita dengan Al-Quran, di mana Al-Quran juga merupakan wujud cintanya Allah, kasihnya Allah kepada makhluknya, terutama manusia, di mana manusia diberikan petunjuk, di mana manusia diberikan furqan untuk bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Mudah-mudahan di hari ke-17 ini kita mampu memaksimalkan hari ini, sehingga kita mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan kemenangan dari bulan Ramadan. Terima kasih. Mungkin dalam beberapa episode ke depan kita akan membahas nama-nama Allah yang terkait dengan sifat pembentukan, dengan pembentukan atau penciptaan. Insya Allah akan ada 2 episode diisi oleh orang-orang hebat. Nantikan Kultum Ramadan episode SDT, episode selanjutnya diisi oleh 2 orang-orang yang sangat hebat. Mudah-mudahan Kultum ini bisa menjadi berkah buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.